Energi alternatif sendiri adalah energi yang dijadikan sebagai energi pengganti dari bahan bakar fosil. Dalam KBBI, energi alternatif merupakan energi yang berasal bukan dari minyak bumi. Misalnya seperti panas bumi, biogas, angin, pasang surut air laut, dan matahari. Energi alternatif adalah istilah yang merujuk kepada semua sumber energi yang dapat digunakan yang bertujuan untuk menggantikan bahan bakar konvensional tanpa akibat yang tidak diharapkan dari hal tersebut. Maka dari itu, untuk mencari sumber energi alternatif harus segera dikembangkan secara efektif. Hal ini dikarenakan sumber energi bahan bakar fosil memiliki jumlah yang terbatas dan akan habis jika digunakan terus. Pun dampak yang ditimbulkan jika kita tetap bergantung pada energi fosil, yaitu menipisnya cadangan minyak bumi, yang kedua terjadinya kenaikan harga, yang ketiga yaitu polusi gas rumah kaca. Terdapat beberapa tujuan dikembangkannya energi alternatif, yaitu untuk mengganti energi yang berasal dari bahan bakar fosil. Sedangkan bagi masyarakat biasa, tujuannya adalah untuk menjaga lingkungan yang ditempatinya agar tetap dalam keadaan sehat dan asri. Perkenalkan, saya Dita Delia Putri, NIM 21107130017. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang pengertian energi. Energi merupakan kebutuhan dasar manusia yang terus meningkat sejalan dengan tingkat kehidupannya. Menurut Arif Al-Fatah dan Muji Lestari, energi adalah sesuatu yang dibutuhkan oleh benda agar benda dapat melakukan usaha. Dalam kenyataannya, setiap dilakukan usaha selalu ada perubahan, sehingga usaha juga didefinisikan sebagai kemampuan untuk menyebabkan perubahan. Menurut Campbell, Rich, dan Mitchell, energi adalah kemampuan untuk mengatur ulang suatu kumpulan materi, atau dengan kata lain, energi adalah kapasitas atau kemampuan untuk melaksanakan kerja. Alvin Hadiono mengemukakan bahwa energi adalah perihal tentang apapun yang bergerak berhubungan dengan ruang dan waktu. Menurut Sumantoro, energi adalah kemampuan untuk melakukan usaha seperti mendorong dan menggerakkan suatu benda. Berbagai cara yang dilakukan untuk mengetahui potensi sumber daya energi yang dapat dikembangkan di Indonesia, salah satunya adalah dengan melakukan pendataan. Berdasarkan data yang diperoleh, dapat ditentukan langkah serta strategi dalam pemanfaatan dan pengelolaan seluruh potensi sumber kekayaan alam, terutama sumber daya energi yang ada, untuk penyediaan kebutuhan energi pada wilayah tertentu dan jenis kegiatannya, sehingga dapat ditetapkan strategi pemanfaatannya. Penganekaragaman penggunaan energi dengan memanfaatkan sumber daya energi setempat diharapkan dapat mengurangi ketergantungan pada sumber daya energi, sehingga dalam pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya energi bumi harus benar-benar kepada yang membutuhkannya, terutama yang menjadi. Halo teman-teman, perkenalkan saya Arif Serenyami dari jurusan Ilmu Sejarah Universitas Andalas. Di sini saya akan menjelaskan mengenai panas bumi. Tahukah teman-teman apa itu energi panas bumi? Energi panas bumi adalah energi panas yang terdapat dan terbentuk di dalam kerak bumi. Temperatur di bawah permukaan bumi bertambah seiring bertambahnya kedalaman. Energi panas bumi ini berasal dari aktivitas tektonik di dalam bumi yang terjadi sejak planet ini terbentuk. Panas ini juga berasal dari panas matahari yang diserap oleh permukaan bumi. Selain itu, sumber energi panas bumi ini diduga berasal dari beberapa fenomena
Yang pertama yaitu peluruhan elemen radioaktif di bawah permukaan bumi. Yang kedua yaitu panas yang dilepas oleh logam-logam berat karena tenggelam ke dalam pusat bumi. Dan yang ketiga adalah efek elektromagnetik yang dipengaruhi oleh medan magnet bumi. Berikut ini adalah dampak positif dan dampak negatif dari energi panas bumi. Nah, itu tadi teman-teman dampak positif dan dampak negatif dari energi panas bumi. Selanjutnya, aku akan melihatkan bagaimana skema pembangkit listrik tenaga panas bumi. Berikut. Sekian saja pemaparan materi tentang panas bumi dari aku. Aku Arif Serenyami pamit undur diri. Bye-bye teman-teman. Halo, saya Randika Sukma ingin menjelaskan tentang biogas. Teman-teman sudah tahu apa itu biogas? Mari kita pelajari. Biogas merupakan gas yang dihasilkan oleh aktivitas fermentasi dari bahan-bahan organik seperti kotoran manusia dan hewan, serta limbah domestik dan rumah tangga. Bahan apa saja yang dibutuhkan dalam pembuatan biogas? Berikut bahan pembuat biogas. Yang pertama, limbah kotoran manusia dan hewan. Kedua, sisa makanan. Terakhir, sampah daun. Bagaimana cara membuat biogas yang paling sederhana? Langkah pertama, bahan baku dicampur dengan air sampai berbentuk lumpur. Perbandingannya 1:1. Kemudian, masukkan bahan biogas ke dalam reaktor. Dalam jangka waktu 10 hari, reaktor biogas dan penampung biogas akan terlihat mengapung dan mengeras. Nah, di sini hasil biogas dapat digunakan sebagai bahan bakar dan kompor biogas dapat digunakan. Terakhir, sisa hasil pengolahan bahan biogas tersebut dapat digunakan langsung sebagai pupuk. Nah, mungkin sekian dulu penjelasan tentang biogas. Semoga bermanfaat. Halo teman semua, saya Adila Amelia. Di sini saya akan menjelaskan sumber energi alternatif angin. Dari yang kita tahu, angin adalah sumber energi yang berlimpah di dunia. Energi angin dihasilkan oleh gaya angin yang berembus di permukaan bumi. Teman-teman tahu nggak kalau energi angin itu sudah dimanfaatkan sejak tahun 5000 sebelum Masehi loh. Tenaga angin sendiri memiliki dampak yang jauh lebih besar terhadap lingkungan dunia ini. Dan mari kita lihat apa saja manfaat dari sumber energi angin. Kincir angin sering dimanfaatkan para petani untuk mengiringkan hasil panen. Biasanya para petani akan meletakkan hasil panen pada bilah-bilah kincir angin, lalu membiarkan kincir angin berputar. Yang kedua, pembangkit listrik tenaga angin. Pembangkit listrik ini menggunakan angin sebagai sumber energi. Cara kerjanya sangat sederhana. Energi angin yang memutar kincir diteruskan untuk memutar baling-baling pada generator di bagian belakang kincir angin, sehingga menghasilkan energi listrik. Mari kita lihat komponen utama pembangkit listrik tenaga angin dan cara kerjanya. Angin akan memutar sisi turbin lalu diteruskan untuk memutar rotor pada generator di bagian belakang turbin angin. Generator mengubah energi gerak menjadi energi listrik dengan teori medan elektromagnetik, yaitu poros pada generator dipasang dengan material ferromagnetik permanen.
Ketika poros generator mulai berputar, maka akan terjadi perubahan flux pada stator yang akhirnya terjadi karena perubahan flux ini akan dihasilkan tegangan dan arus tertentu. Tegangan dan arus listrik yang dihasilkan inilah kemudian masuk ke transformator dan gardu untuk menaikkan tegangan atau menyalurkan listrik kepada konsumen tegangan rendah. Terlanjut kepada kelebihan PLTB. Yang pertama yaitu sumber energi terbarukan, energinya tidak akan pernah habis sampai kapan. PLTB ini tanpa emisi, minim menghasilkan hujan asam maupun gas rumah kaca. PLTB ini sangat ramah lingkungan dan tidak mencemari lingkungan sekitar. PLTB ini sangat memiliki space kecil, hanya memerlukan bangunan beberapa meter guna membentuk fondasi turbin angin. Kita lanjut kepada kekurangan PLTB. Angin merupakan energi alam yang sulit diprediksi dan tidak dapat bisa diandalkan terus-menerus. Pembangkit listrik tenaga angin ini memerlukan biaya yang tinggi dan harga perawatan yang tinggi. Karena turbin angin memiliki beberapa bagian yang sering rusak seiring berjalannya waktu. Ancaman bagi kehidupan hewan, burung yang terbang bebas, baik itu secara kelompok maupun individu memiliki kemungkinan untuk tertabrak turbin angin. Manfaat angin berikutnya itu untuk penggilingan padi. Industri penggilingan padi memanfaatkan kincir angin untuk menyalakan generator. Kincir angin akan menyuplai listrik guna menyalakan alat penggiling padi. Manfaat angin juga dapat digunakan untuk proses pemotongan kayu. Ini adalah manfaat terlebih bagi para pengrajin kayu. Kincir angin memiliki kekuatan untuk menggerakkan generator. Generator ini selanjutnya akan digunakan untuk menjalankan gergaji, setelah itu gergaji akan memotong kayu. Nah, itulah teman-teman sedikit penjelasan mengenai energi angin. Sampai jumpa, terima kasih. Halo sobat semua, pada kali ini kita akan membahas video tentang pasang surut air laut. Materi yang akan dibahas tentang pengertian pasang surut air laut, manfaat, latar belakang pasang surut air laut, serta sisi positif dan sisi negatif pasang surut air laut. Pasang surut air laut adalah kondisi di mana air yang ada di struktur laut naik, dan surut adalah kondisi di mana air laut turun. Secara harfiah, kedua definisi dapatlah disimpulkan arti bahwa pasang surut air laut adalah kondisi di mana air laut mengalami naik turun permukaan. Energi pasang surut adalah energi yang dihasilkan dari surut air laut dan menjadikannya energi dalam bentuk lain, terutama listrik. Energi pasang surut merupakan salah satu jenis energi terbarukan yang relatif lebih mudah diprediksi jumlahnya dibandingkan energi angin dan energi surya. Manfaat pasang surut air laut. Yang pertama, tenaga pembangkit listrik. Terjadinya peristiwa pasang surut air laut dapat digunakan sebagai tenaga pembangkit listrik. Yang kedua, penghasil garam. Pada dasarnya, garam terbuat dari air laut. Air laut yang asin dapat dijadikan garam dengan cara dijemur. Proses seperti inilah yang kerap kali dipergunakan bagi Indonesia yang sampai saat ini kerap kali para nelayan memanfaatkan garam sebagai hasil produksi mereka. Yang ketiga, olahraga air. Olahraga air yang dijadikan kegiatan karena peristiwa pasang surut air laut ini adalah snorkeling, diving, dan selancar. Latar belakang pasang surut air laut. Yang pertama, rotasi bumi pada porosnya. Yang kedua, revolusi bumi pada orbitnya. Yang ketiga, kedalaman air. Yang keempat, pergerakan lempeng tektonik. Yang kelima, topografi dasar laut. Dan yang keenam adalah teluk. Adapun sisi positif dan sisi negatif dari pasang surut air laut ini. Sisi positif pasang surut air laut. Pada saat pasang kapal berlayar dan berlabuh di dermaga yang agak dangkal, sehingga jarak dengan daratan lebih dekat. Pada saat pasang air laut, petani garam dapat mengisi petak-petak untuk membuat garam. Ketika air laut sedang mengalami pasang, maka ikan-ikan banyak yang akan ikut terbawa hingga sangat dekat dengan pesisir pantai. Pasang surut air laut sebagai sumber energi atau sumber tenaga listrik. Gaya pasang surut air laut dapat dimanfaatkan untuk menghidupkan generator yang dapat menjadi sumber listrik. Pasang surut air laut dapat dimanfaatkan sebagai kegiatan water sport dengan menggunakan gelombang yang ada. Sisi negatif pasang surut air laut. Yang pertama, pendangkalan dermaga. Pasang dan surut air laut dapat menimbulkan dermaga yang akibat tanah yang menumpuk karena tanah yang terkikis. Pendangkalan dermaga menyebabkan semua kapal tidak dapat berlabuh. Yang kedua, ikan yang terdampar di lautan bukan hanya ikan yang dapat dimanfaatkan untuk dikonsumsi. Contohnya saja, sebanyak 270 paus terdampar di pantai barat Tasmania, Australia, September 2020 lalu. Yang ketiga,
Gelombang pasang air laut juga dapat berisiko ombak besar, bahkan tsunami. Salah satu peristiwa yang terjadi di Indonesia merupakan pada Desember 2018 silam terjadi gelombang pasang air laut yang terjadi di Lampung Selatan dan Anyer mengakibatkan 1 meninggal dan 11 luka-luka. Nah, itulah video pembahasan tentang pasang surut air laut. Terima kasih sobat semua telah mendengarkan video ini. Perkenalkan, nama saya Agdan Musyafa Nur dengan NIM 211071-2005 akan mempresentasikan tentang energi matahari. Energi matahari adalah energi yang dihasilkan dari pancaran panas sinar matahari. Energi jenis ini diketahui menjadi sumber energi terbesar di muka bumi, dimanfaatkan oleh seluruh makhluk hidup di bumi, baik itu manusia, tumbuhan maupun hewan. Sumber energi dari sinar matahari ini merupakan angin segar bagi manusia, karena setelah sekian dekade berkutat dengan minimnya pasokan energi, kemudian dihadapkan pula dengan masalah lingkungan sebagai efek dari pemanfaatan sumber energi yang sudah ada. Contohnya adalah energi listrik. Penggunaan energi jenis ini diketahui bisa menyebabkan kerusakan lingkungan. Salah satu dampaknya adalah suhu di bumi yang semakin tinggi atau semakin panas. Positif energi matahari antara lain adalah sebagai sumber energi listrik, yaitu dengan panel surya. Yang kedua, matahari pagi cocok untuk tulang karena mengandung vitamin D. Yang ketiga, matahari juga cocok untuk menjemur berbagai macam kebutuhan, contohnya garam dan ikan asin. Yang keempat adalah sebagai bahan fotosintesis untuk tumbuhan. Contohnya adalah energi listrik. Penggunaan energi jenis ini diketahui bisa menyebabkan kerusakan lingkungan. Salah satu dampaknya adalah suhu di bumi yang semakin tinggi atau semakin panas. Dampak negatifnya antara lain adalah paparan sinar matahari berlebihan bisa merusak mata. Sinar ultraviolet bisa merusak saraf pusat penglihatan dan makula dan bagian retina di bagian belakang mata. Dalam jangka panjang, radiasi sinar matahari bisa menyebabkan